Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori terjadinya negara. Teori terjadinya negara itu terdapat dua proses ya di sini. Yang pertama yaitu terjadinya negara secara primer dan juga terjadinya negara secara sekunder. Terjadinya negara secara primer itu terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya. Artinya di sini jadi negara itu benar-benar baru terbentuk dan sebelumnya bukan merupakan negara lain ya. Mulai dari nol ya. Terus yang kedua yaitu terjadinya negara secara sekunder. Di sini maksudnya terjadinya negara itu dihubungkan dengan negara yang ada sebelumnya. Nah, contohnya negara yang terbentuk dari kemerdekaan dari negara sebelumnya, baik itu dari revolusi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu kan kemerdekaan dari negara Hindia Belanda. Oke, lanjut. Terjadinya negara secara primer. Tadi sudah sedikit jelaskan bahwasanya negara ini memang mulai dari nol, belum terbentuk negara. Jadi sebelumnya memang murni belum terbentuk negara. Di sini negara yang belum terbentuk itu mengalami beberapa fase. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu fase genotype. Fase genotype ini maksudnya yaitu pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disadarkan pada persamaan. Persamaan apa? Maksudnya persamaan di sini merasa senasib, sepenanggungan, atau bisa juga atas persamaan keturunan, suku, ataupun juga bisa agama. Nah, di dalam suatu kelompok masyarakat tadi itu biasanya ditunjuk pemimpin yang penunjukannya itu berdasarkan prinsip primus inter pares. Primus inter pares ini maksudnya yaitu orang yang tertua atau orang yang terkemuka di antara mereka. Di situ itu ditunjuk sebagai pemimpin kelompok mereka. Nah, di dalam fase ini kemungkinan antar kelompok masyarakat yang lain itu mungkin terjadi suatu kesamaan visi atau tujuan hidup mereka. Atau mungkin juga sebaliknya memunculkan perbedaan atau menimbulkan persaingan antar kelompok masyarakat tadi. Jadi pada fase ini mencerminkan kehidupan antar kelompok masyarakat. Jadi pada fase ini yang terpenting yaitu unsur penduduk atau bangsa di sini ya. Oke, lanjut. Fase yang kedua yaitu fase Reich. Fase Reich ini artinya apa? Kekayaan ya. Jadi setelah fase tadi, fase Reich ini kelompok orang yang telah menggabungkan diri tadi, yang bentuk suatu kelompok masyarakat tadi itu telah sadar akan hak milik atas tanah, sehingga kemudian muncul tuan-tuan tanah yang berkuasa atas tanah tersebut, dan orang-orang yang menyewa tanah atau orang-orang yang menjadi buruh dari tuan tanah. Konsep ini itu mirip dengan konsep feodalisme ya, yaitu orang-orang itu tunduk pada tuan tanah. Nah, di situ ketika seorang itu atau orang-orang itu memiliki tanah atau penguasaan atas tanah tertentu atau wilayah tertentu, maka di sini fase yang terpenting yaitu unsur wilayah. Di situ ada wilayah yang sudah jelas, baik itu terkait batas luas wilayahnya yang didiami atau dikuasai oleh penduduk tersebut. Kalau tadi yang pertama itu pengelompokan masyarakat,
muncul kelompok-kelompok masyarakat. Nah, terus kemudian fase yang kedua yaitu penguasaan atas wilayah. Nah, terus selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase start. Nah, pada fase start ini memasuki ranah politik ya, di mana antar kelompok masyarakat tadi yang menghuni wilayah tadi atau yang menguasai wilayah tadi itu memunculkan suatu kekuasaan yang lebih atau yang mendominasi dan mengatur antar kelompok masyarakat tadi. Nah, karena mungkin antar kelompok masyarakat tadi itu terdapat kesamaan tujuan, nah, maka oke, bareng-bareng kita membentuk istilahnya persekutuan. Nah, di situ maka di dalam mengatur persekutuan ini tentunya harus ada aturan atau pemerintahan ya di situ ya. Nah, atau ditunjuklah seorang atau ditunjuk sebuah pemerintahan. Nah, di situ di dalam pemerintahan tersebut itu tentunya ditunjuk seorang penguasa ya. Nah, di sini karena sudah tadi pada fase pertama itu terbentuk unsur penduduk yang menetap, terus kemudian fase kedua yaitu adanya penguasaan wilayah yang jelas atau wilayah tertentu, terus yang ketiga ini ada suatu pengaturan pemerintahan. Nah, maka sebenarnya di sini itu sudah memenuhi unsur stat. Nah, di masyarakat di sini itu telah sadar dari yang sebelumnya tidak memiliki negara menjadi memiliki negara atau stat tadi ya. Nah, akan tetapi di sini pada teori modern saat ini itu fase ini masih perlu fase selanjutnya, yaitu di mana bagaimana legitimasi penguasa tadi atau kedaulatan kekuasaan tadi itu berasal. Nah, di sini fase selanjutnya yaitu fase yang keempat, nation state. Nah, di mana kedaulatan atau yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Nah, disinilah dalam teori modern ini fase nation state ini rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, karena pada dasarnya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, jadi idealnya nation state ini pemerintahannya itu berbentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, akan tetapi bisa jadi di dalam pemerintahannya nanti dalam perkembangannya bisa jadi perubahan ketika penguasa itu dikuasai oleh penguasa yang diktator. Nah, di sini ada semacam penyelewengan dari bentuk demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi. Nah, ini fase nation state. Nah, di antara fase-fase tadi, keempat fase tadi, yaitu fase yang terjadi pada negara secara primer tadi, meskipun sudah terbentuk nation state, nah, nation state ini tetap perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, dengan apa? Dengan tujuan untuk dapat melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, ketika negara lain itu sudah mengakui bahwa dia itu sebuah negara, maka negara lain tersebut itu bisa diajak kerja sama, hubungan kerja sama. Bahkan tidak cukup dengan 1-2 negara, tapi juga butuh pengakuan secara internasional atau secara seluruh dunia, baik itu secara de facto maupun dan juga de jure. Nah, di mana tujuannya itu untuk dapat menjadi masyarakat internasional. Masyarakat internasional ini bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain sedunia yang mempunyai hubungan diplomatik. Nah, situ ya. Jadi kata kuncinya masih tetap membutuhkan pengakuan dari negara lain. Di
itu ya. Itu terjadinya negara secara primer. Terus kemudian terjadinya negara secara sekunder. Jadi terjadinya negara sekunder ini, secara sekunder ini tadi sudah sedikit dibahas bahwasanya negara itu terjadinya negara ini dihubungkan dengan negara-negara yang ada sebelumnya. Artinya di sini di dalam negara ini di dalam negara baru itu negara baru yang terbentuk itu sebelumnya itu sudah ada negara yang sudah ada. Contohnya di Indonesia ini ya, sebelumnya kan Hindia Belanda. Itu sudah ada negara, sudah ada pemerintahan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan terjadinya negara sekunder, masih ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Jadi terjadinya negara ini tidak mengalami fase-fase seperti terjadinya negara secara primer tadi, 4 fase tadi ya. Umumnya negara baru ini atau negara yang terjadi atau dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya itu ditandai dengan deklarasi kemerdekaan. Ketika negara itu dari penjajahan, itu otomatis seperti di Indonesia kan membebaskan penjajahan melalui dengan proklamasi ya, deklarasi kemerdekaan. Atau juga bisa melalui revolusi, seperti di Rusia, Perancis itu kan revolusi ya, revolusi terlebih dahulu. Dari kalau Perancis itu dulu kerajaan ya, terus kemudian revolusi berubah menjadi republik. Demikian halnya Rusia. Nah, setelah negara-negara tersebut itu mendeklarasikan kemerdekaannya atau berevolusi tadi, sehingga negara tersebut itu dibutuhkan pengakuan. Pengakuan itu baik secara de facto maupun de jure. Jadi teori ini yang terpenting adalah adanya pengakuan. Terus kemudian pengakuan. Pengakuan di sini, pengakuan berangkat dari negara dalam 2 keadaan. Maksudnya gini, yang pertama yaitu negara baru yang sebelumnya belum terbentuk negara, tadi yang sudah mengalami 4 fase tadi, yaitu terjadinya negara secara primer. Dan yang kedua yaitu negara baru yang sebelumnya sudah terbentuk negara. Tadi negara yang baru terbentuk melepaskan dari penjajahan misalnya, seperti di Indonesia, terus hasil dari revolusi, hasil dari peperangan, itu juga membutuhkan pengakuan dari negara lain dan juga pengakuan secara internasional. Nah, pengakuan di sini itu dibedakan menjadi 3 macam. Oke, yang pertama dulu yaitu pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini pengakuan yang bersifat sementara terhadap terbentuknya suatu negara baru. Nah, biasanya terjadi ketika suatu negara itu baru terbentuk, baik negara terjadinya tersebut secara primer atau sebelumnya belum ada negara yang berdiri tadi ya, ataupun negara yang baru merdeka dari penjajahan tadi ya. Jadi di sini pengakuan de facto ini tetap diperlukan bagi negara yang baru terbentuk dari hasil penjajahan atau dari revolusi, atau juga memang benar-benar negara baru yang sebelumnya belum ada negara. Biasanya negara yang baru itu baru merdeka misalnya ya, itu belum terbentuk pemerintahan yang berdaulat. Artinya di situ pemerintahannya belum stabil atau keadaan politiknya belum stabil. Biasanya untuk mengatasi demikian itu sementara dibantu atau dikendalikan oleh PBB terlebih dahulu. Contohnya dulu itu di Timor Leste ya. Timor Leste itu merdeka dari Indonesia dan sementara itu dikendalikan oleh PBB terlebih dahulu.
2 tahun atau berapa itu, baru ketika sudah stabil pemerintahannya atau situasi politiknya dan sudah terbentuk pemerintahannya, dan juga di sini juga terkait batas-batas wilayahnya, batas wilayah kedaulatan negara tersebut, negara baru tersebut itu sudah jelas. Artinya di situ batas-batas wilayahnya itu sudah tidak terjadi persoalan. Nah, itu sambil menunggu di situ, menunggu persoalan-persoalan yuridis, maka pengakuan de facto ini diperlukan. Nah, jadi pengakuan de facto ini hanya bersifat apa? Sementara. Nah, masih diperlukan penelitian lebih lanjut apakah terbentuknya itu sudah melalui prosedur hukum. Nah, prosedur hukum itu tadi apa? Baik terkait yurisdiksi batas wilayah kedaulatannya itu, itu harus diselesaikan terlebih dahulu, biasanya dengan negara-negara tetangganya atau negara yang bersebelahan. Biasanya kalau dengan negara yang bersebelahan itu penyelesaiannya itu bisa melalui perjanjian atau kesepakatan kedua negara. Nah, dan juga terkait batas-batas wilayah itu juga harus berdasarkan hukum internasional yang dianut oleh banyak negara ya. Nah, dan juga apabila negara itu berbatasan dengan laut, maka juga harus patuh pada hukum laut internasional. Nah, itu pengakuan de facto. Jadi masih perlu penelitian soal legalitas atau prosedur hukum terkait negara tersebut. Lanjut. Nah, ini pengakuan de jure atau pengakuan yuridis. Di sini pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap timbulnya suatu negara baru karena terbentuknya negara baru tersebut berdasarkan hukum. Nah, artinya berdasarkan hukum di sini sudah melalui tahapan proses-proses hukum tadi. Nah, sudah tidak ada persoalan. Terus pemerintahan yang berdaulat itu sudah ditetapkan atau mendapatkan legitimasi kekuasaan dari warga negaranya atau rakyatnya. Nah, itu sudah melalui prosedur-prosedur hukum. Nah, jika sudah melalui prosedur-prosedur hukum tadi, baik kewarganegaraan, jumlah penduduknya berapa, batas wilayahnya, pemerintah yang berdaulat itu siapa, legitimasi kekuasaannya, terus dan sudah tidak ada persoalan lagi, maka negara tersebut itu bisa mendapatkan pengakuan de jure dari negara lain. Nah, pengakuan de jure di sini biasanya diakui tentang batas wilayahnya. Oh, sudah tidak ada sengketa, di situ sudah jelas secara hukum bahwa wilayah kedaulatannya itu antara batas ini dan batas itu, misalnya seperti itu. Nah, biasanya negara yang sudah diakui secara internasional itu ditandai dengan dimasukkannya negara tersebut di dalam keanggotaan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, selanjutnya yaitu pengakuan atas pemerintahan de facto. Pengakuan atas pemerintahan de facto di sini maksudnya yaitu pengakuan hanya terdapat pemerintahan suatu negara sedangkan wilayahnya itu tidak diakui. Nah, di sini ada persoalan di wilayah kedaulatannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya batas-batas wilayah negara baru itu harus melalui prosedur hukum. Artinya sudah jelas antara batas-batas wilayah dengan negara tetangga atau secara hukum internasional. Nah, jika terjadi persoalan seperti itu, persoalan dalam kewilayahan, maka di sini biasanya negara tersebut itu hanya diakui atas pemerintahan de facto-nya. Ya, pengakuan ini terjadi pada negara yang secara de facto terdapat pemerintahan yang berjalan. Umumnya negara ini masih terjadi persoalan ya di situ ya kewilayahannya. Nah, bentuk pengakuan terhadap pemerintahan de facto ini umumnya hanya diakui hanya satu atau beberapa negara saja dan tidak sampai pada pengakuan secara internasional atau dalam PBB ya. Nah, negara-negara yang demikian itu
biasanya berpotensi konflik dengan negara-negara yang semestinya memiliki wilayah yang ditempati atau wilayah yang berbatasan dengan negara tersebut. Contohnya Taiwan. Taiwan itu pemerintahnya berdaulat, sudah ada pemerintahan di situ, sudah ada alat negara yaitu alat pertahanan dan keamanan. Terus pemerintahan perekonomian juga maju. Akan tetapi di situ masih terdapat persoalan wilayah kedaulatan. Wilayah kedaulatan Taiwan itu secara internasional, diakui secara internasional itu masih masuk pada wilayah Cina ya atau Tiongkok ya. Nah, di situ maka sebutan dunia internasional terhadap Taiwan itu yaitu Cina Taipei ya, bukan negara Taiwan ya. Jadi sebenarnya Taiwan itu sudah memiliki pemerintahan yang berdaulat, akan tetapi wilayahnya itu belum diakui secara internasional. Dan baru-baru ini perang yang muncul atau persoalan yang muncul sampai hari ini itu yaitu perang antara Uzbekistan dan Armenia. Nah, di situ di dalam wilayah Nagorno-Karabakh di situ sudah ada pemerintahan Arsah ya. Arsah ini pemerintahan yang dijalankan di wilayah Nagorno-Karabakh. Akan tetapi dia itu terlepas dari pemerintahan Uzbekistan. Nah, pemerintahan Uzbekistan. Nah, pemerintahan Arsah ini itu tidak diakui wilayahnya secara internasional. Wilayah yang ditempati oleh pemerintahan Arsah ini masih masuk pada wilayah kedaulatan Uzbekistan. Nah, disitulah pemerintahannya hanya diakui secara de facto dan pemerintahan Arsah ini hanya diakui oleh negara Armenia. Nah, disitulah terjadi perebutan wilayah ya, atau perang antara Armenia dengan Uzbekistan. Nah, jadi di situ teori terjadinya negara tadi ada dua, yaitu secara primer dan sekunder. Di dalam teori modern ini negara-negara yang ada di dunia ini pasti melalui dua tahap tadi, terjadi secara primer dan juga secara sekunder. Primer itu meliputi unsur-unsur primer tadi apa? Penduduk, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Terus secara sekunder itu harus mendapat pengakuan dari negara lain dan juga dunia internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.